Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan mengenai materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Berbicara mengenai alur perjalanan dakwah di Nusantara ini, tentu tak bisa kita lepaskan dengan adanya teori-teori yang menjelaskan mengenai masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Indonesia. Lantas, apa sajakah teori tersebut? Teori-teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam di Nusantara ini meliputi teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan teori Cina. Pertama, kita akan membahas mengenai teori Gujarat. Salah satu tokoh yang mendukung adanya teori Gujarat ini ialah Snouckhuregronje. Ia berpendapat bahwasanya proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya batu nisan pada 1438 Masehi, yang mana batu nisan tersebut memiliki corak serupa yang ditemui di daerah Cambai, yang merupakan salah satu wilayah di Gujarat, India. Selain itu, orang-orang Gujarat juga telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Terlebih, penyebaran ajaran Islam ini sendiri dilakukan oleh orang-orang Gujarat yang bermazhab Syafi'i, mazhab yang identik dengan masyarakat Indonesia saat ini. Karenanya, Snouckhuregronje meyakini bahwa orang-orang dari Gujarat inilah yang mengenalkan Islam ke Nusantara ini. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui ialah teori Makkah. Salah satu tokoh yang mendukung teori Makkah ini ialah Hamka. Ia meyakini bahwa masuknya ajaran Islam ke Indonesia ini bermula pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Selain itu, orang-orang Arab yang datang ke sini pun adalah mereka yang memiliki gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya, yang mana hal ini merupakan ciri khas dari mereka orang-orang Arab. Begitu halnya dengan pemberian gelar terhadap raja-raja di kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai, yang mana mereka, para pemimpin di kerajaan Samudra Pasai ini, memiliki gelar Al-Malik. Yang kita ketahui, gelar Al-Malik ini merupakan salah satu gelar yang berasal dari mereka orang-orang Arab, yang memiliki arti yaitu raja. Selain dari adanya orang-orang Arab yang memiliki ciri khas tadi, salah satu yang menjadi alasan kuat dari teori Makkah yang mengutarakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia melalui mereka ialah para pedagang yang ada di Indonesia ini. Mereka berasal dari Timur Tengah yang memiliki misi dagang dan dakwah secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya pakojan-pakojan atau pemukiman-pemukiman kecil yang ada di pesisir pantai Sumatera, yang mana di pakojan-pakojan ini atau perkampungan-perkampungan kecil ini dipimpin oleh mereka dari para pedagang Arab yang telah menikah dengan orang sekitar. Karenanya, para pedagang dari Timur Tengah ini telah sukses untuk menyebarkan ajaran Islam sejak abad ke-7 Masehi ini melalui sarana yang dinamakan dengan pemukiman-pemukiman kecil tersebut. Atas hal inilah yang pada akhirnya membuat Hamka meyakini bahwa orang-orang dari Makkah lah yang mengenalkan Islam untuk pertama kalinya di bumi Nusantara. Selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah teori Persia. Salah satu tokoh yang mendukung adanya teori Persia ini ialah Husein Jayadiningrat. Ia meyakini bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi
atau yang sekarang kita kenal sebagai Iran pada abad ke-13 Masehi. Selain itu, ada pula kesamaan budaya yang terdapat di Persia dan di Indonesia. Apakah kesamaannya? Kesamaannya ialah sama-sama merayakan 10 Muharram atau Hari Asyura. Apa buktinya? Di Indonesia ini terdapat hidangan yang namanya bubur Asyura. Terlepas dari adanya hidangan ini, mereka pun berpendapat bahwasanya ada kesamaan antara pengajaran tasawuf yang ada di Indonesia dengan yang ada di Iran sana. Yaitu pengajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar ini memiliki kesamaan dengan pengajaran tasawuf yang diajarkan oleh Sufi Iran, yaitu sosok terkenal bernama Al-Hallaj. Atas dasar inilah diyakini bahwa Islam itu sesungguhnya datang berasal dari Persia. Mereka lah orang-orang yang mengenalkan Islam di Indonesia. Ini yang menjadi keyakinan dari Husain Jayadiningrat. Setelah kita membahas mengenai teori Persia, hal yang selanjutnya akan kita bahas ialah mengenai teori Cina. Salah satu tokoh yang mendukung teori Cina ini ialah Sumanto Al-Qurtubi. Ia meyakini bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, ialah berasal dari para pedagang Cina. Mengapa? Karena Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, ini merupakan keturunan Cina. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumen yang mengutarakan bahwasanya telah terjadi migrasi dari Kanton yang merupakan wilayah di Cina ke Palembang pada abad ke-9 Masehi. Karenanya diyakini bahwa orang-orang Cina lah justru yang datang untuk menyebarkan ajaran Islam pertama kalinya di Indonesia. Kira-kira seperti itulah penjelasan mengenai teori-teori terkait masuknya Islam ke Nusantara ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara penyebaran Islam di Nusantara. Ada banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan dalam rangka penyebaran ajaran Islam di Nusantara ini. Yang pertama, melalui perdagangan. Tentu, sebagai negara yang memiliki wilayah ataupun lokasi strategis untuk berdagang, maka Indonesia akan sangat mudah ketika pengajarannya dilakukan melalui aspek perdagangan. Mengingat banyaknya orang berlalu lalang untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, di sanalah mereka, orang-orang yang berasal dari wilayah luar, bisa sedikit demi sedikit memberikan pemahaman akan adanya risalah agama, salah satunya agama Islam. Karena pada hakikatnya, mereka datang ke Indonesia bukan saja untuk berdagang, melainkan untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka yakini. Seperti itu. Lalu selanjutnya, penyebaran bisa dilakukan melalui perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sebelum adanya pakojan-pakojan ataupun pemukiman-pemukiman kecil tadi, mereka, para pedagang ini, banyak yang senantiasa melakukan kontak dengan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan melakukan perkawinan, agar salah satu misi mereka untuk berdagang dan bermukim di sana bisa dijalankan dengan baik. Karenanya perkawinan di sini menjadi salah satu cara untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Selanjutnya melalui pendidikan. Melalui pendidikan ini bisa dilakukan dengan beragam cara, misalnya dengan mengenalkan mengenai tradisi-tradisi Islam dan juga melalui pengajaran-pengajaran tasawuf sebagaimana yang terdapat pada teori Persia tadi. Selanjutnya, cara penyebaran Islam di Nusantara ini ialah melalui hubungan sosial. Mengapa melalui hubungan sosial? Karena sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia sendiri Islam tumbuh dan berkembang tidak melalui peperangan, tidak juga melalui cara-cara yang memaksa masyarakat sekitar untuk memeluk agama Islam,
melainkan melalui hubungan sosial yang baik ini. Karena pada hakikatnya dengan mereka ini memiliki hubungan sosial yang baik, maka orang-orang sekitar ataupun orang-orang Nusantara ini tidak keberatan untuk senantiasa memeluk ajaran Islam. Karena pada hakikatnya mereka mengajarkan ajaran Islam ini dengan hubungan-hubungan yang baik, tidak menggunakan beragam kekerasan, apalagi pemaksaan-pemaksaan. Selanjutnya, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan kesenian. Tentu, sebagaimana yang telah kita ketahui, banyak wali songo telah menyampaikan cara-cara mereka untuk berdakwah ini melalui kesenian. Banyak bentuknya. Bisa melalui seni tari, seni musik, seni rupa, bahkan melalui arsitektur-arsitektur yang terdapat saat ini. Pada hakikatnya kan itu tidak murni melalui salah satu ajaran saja, melainkan melalui aspek kesenian juga, di mana Islam itu bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Berbicara mengenai penyebaran ajaran Islam, tentu tidak lengkap rasanya ketika kita tidak membahas mengenai Wali Songo ini. Wali Songo ini merupakan 9 tokoh yang dipercaya ataupun yang dihormati untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara ini. Lantas siapa sajakah ke-9 orang ini? Mereka yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat atau Syarifuddin, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir Sunan Muria atau Raden Umar Said. Setelah kita membahas mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, lalu mengenai cara penyebaran Islam di Nusantara, kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mengingat Indonesia ini sebelum datangnya Islam itu sendiri telah banyak memiliki kerajaan-kerajaan yang memiliki corak lain selain Islam. Sebut saja kerajaan-kerajaan yang memiliki corak Hindu ataupun memiliki corak Buddha. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini tersebar di beberapa daerah. Ada yang terdapat di Sumatera, ada pula yang terdapat di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Maluku. Lantas, apa sajakah kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di wilayah-wilayah ini? Untuk di wilayah Sumatera, terdapat beberapa kerajaan. Misalnya, Kerajaan Samudra Pasai dan juga Kerajaan Aceh. Untuk di daerah Jawa, terdapat beberapa kerajaan pula. Ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Pajang, dan juga ada Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, di Kalimantan pun terdapat kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di sana, yaitu Kerajaan Banjar. Begitu pula dengan kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Talo, yang mana kita ketahui tingkat nilai-nilai keislaman yang ada di wilayah sana itu cukup kental. Lalu setelahnya ada Kerajaan Ternate dan juga Kerajaan Tidore, yang mana nantinya Kerajaan Ternate dan Tidore ini akan bergabung setelah Kerajaan Tidore nanti akan mengekspansi Kerajaan Ternate. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi masuknya Islam ke Nusantara ini. Semoga dengan kita mempelajari mengenai sejarah ini, kita bisa senantiasa mensyukuri atas apa yang telah terjadi kepada diri kita. Semoga kita senantiasa tidak bosan untuk terus mengembangkan pengetahuan kita, baik itu mengenai pengetahuan seputar agama maupun wawasan kenegaraan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.